memasuki momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 selalu menjadi periode krusial bagi pelayanan energi nasional. Di satu sisi, mobilitas masyarakat meningkat tajam, di sisi lain di beberapa wilayah Indonesia justru tengah menghadapi tantangan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Pertamina Patraniaga memberikan perhatian khusus pada kawasan wisata serta daerah dengan tingkat mobilitas dan perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 dan 2026 yang tinggi melalui penguatan rantai pasok dan distribusi lintas moda. Untuk membahas persoalan tersebut telah hadir bersama saat ini Direktur Utama Pertamina Patraniaga Bapak Mars Ega Legowo. Kita akan membahas terkait kesiapan pasokan BBM LPG Aftur di libur Natal dan Tahun Baru 2025. Kesiapsiagaan terus dilakukan dan berkomitmen dari Pertamina Patraniaga. Nah, sejauh apa Pak perjalanan yang sudah dilakukan di titik hari ini kita ada di Surabaya, Pak? Selama Natal dan Tahun Baru, pasti konsumen ini kebutuhannya meningkat. Oleh karena itu, kami mencoba untuk fokus atau berorientasi pada customer centric. Kalau kita melihat konsumen, ini kita membagi beberapa segmen konsumennya Pertamina Patraniaga. Yang pertama di sektor rumah tangga. Segmen di rumah tangga ini tentu kebutuhan LPG nih yang paling utama dan minyak tanah untuk saudara-saudara kita mungkin yang wilayahnya belum terkonversi ke LPG. Nah di sektor ini kita harus memastikan pasokannya tersedia. Di sektor ini ada dua jenis produk, jenis yang produk subsidi sama yang non subsidi. Untuk yang subsidi, alhamdulillah pemerintah sudah memberikan dukungan untuk penambahan kuota, sehingga kami sudah melakukan kalkulasi sampai dengan akhir tahun ini kuota cukup untuk LPG yang subsidi. Kalau untuk LPG yang non subsidi, kita terus dorong pasokannya. Nah di segmen rumah tangga ini tentunya kita juga harus melihat bagaimana irisannya dengan segmen industri di sektor LPG. Karena di LPG ini juga ada sektor industrinya. Nah ini kita melihat di sektor industri juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena juga mungkin ada kebutuhan-kebutuhan perhotelan, rumah makan yang cukup meningkat. Selain segmen rumah tangga, kami mempunyai segmen konsumen sektor darat. Nah, sektor darat ini adalah kendaraan, baik roda 2, roda 4, atau mungkin ada roda 3, roda 6, dan seterusnya. Nah, di sektor darat ini, nah ini variasinya cukup banyak. Artinya ada yang menggunakan BBM gasolin, gasolin pun ada yang menggunakan gasolin yang subsidi, ada gasolin yang subsidi. Nah, selain itu juga ada yang menggunakan gasoil. Gasoil pun ada yang subsidi, ada yang non subsidi. Nah, di sektor darat ini tingkat trafficnya cukup tinggi, selain demandnya juga meningkat. Nah, kita harus mengurai permasalahannya satu persatu. Pertama, pasokannya. Kedua, mengatur trafficnya di SPBU. Nah, selain itu, di sektor ini karena ada produk BBM subsidi yang mana transaksinya itu harus menggunakan sistem subsidi tepat untuk memastikan akuntabilitasnya. Oleh karena itu kami juga selain melakukan penguatan dari sisi supply chain, kita harus memastikan penguatan dari sisi kesisteman. Kesistemannya juga ya, agar ini tidak mengganggu, kesisteman ini tidak mengganggu layanan. Kita melihat ada peningkatan cukup tajam di 4 bandara. Satu di Jakarta, nama ini Soekarno-Hatta. Nomor 2 Ngurah Rai, Bali. Nomor 3 ada di Juanda, Surabaya. Dan nomor 4 ada di Hasanuddin, Makassar. Nah untuk Aftur ini kita juga berikan atensi khusus karena selain untuk dukungan Nataru, bencana alam di Sumatera, ini juga dukungan Aftur untuk pergerakan pesawat udara, pergerakan helikopter yang sangat masif, itu juga harus kita perhatikan karena moda transportasi udara inilah yang menjadi andalan bencana alam di Sumatera untuk membuka akses-akses yang masih mungkin sulit dijangkau. Nah, selain sektor udara, kami juga sektor laut juga ada. Jadi kapal-kapal ini kita harus pastikan atensi ketersediaan BBM-nya, khususnya untuk kapal-kapal penyeberangan. Jadi kayak misalnya antara Merak Bakahuni, Ketapang Gilimanuk. Ini ada kapal-kapal penyeberangan yang juga harus kita pastikan ketersediaan BBM-nya. Jangan sampai kapalnya nanti kekurangan BBM sehingga terjadi penumpukan. Yang terakhir adalah di sektor industri. Di sektor industri ini memang beberapa industri sudah mulai mengurangi operasionalnya. Namun juga ada industri strategis yang justru di Nataru ini malah meningkat ya. Sebagai contoh untuk dukungan BBM ke PLN, tentunya PLN juga pada saat Nataru kebutuhan pasokan listriknya meningkat sehingga
dukungan untuk BBM-nya juga harus kita persiapkan sebaik-baiknya, termasuk juga dukungan kepada instansi-instansi strategis yang lainnya. Berbagai macam sektor juga, baik itu juga bisnis dan rumah tangga. Nah, seperti apa memobilitasi kebutuhan-kebutuhan pasar ya Pak? Kalau kita lihat bahwa memang di libur Natal ini kebutuhannya sangat tinggi Pak. Kami melihat bahwa di sektor transportasi darat tadi ada segmen konsumen yang sangat loyal dan itu kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Dan kami berharap ke depan kami bisa menjalin komunikasi intens, yaitu segmen saudara-saudara kita yang berprofesi ojek online. Nah, segmen ini selama ini merupakan konsumen loyal kami. Nah, hari ini di Surabaya, di SPBU Jemur Sari, kami memberikan apresiasi kepada konsumen kami, yaitu para mitra ojek online ini, tapi tidak hanya kepada para ojek online-nya, tetapi juga kepada para anak-anaknya. Anak-anaknya, keluarganya. Ya? BPH Migas ini adalah regulator yang mengatur distribusi dan pemasaran di sektor hilir migas. Nah, dengan kami berkoordinasi melihat langsung, regulatornya melihat langsung dinamika di lapangan, harapan kami regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh BPH Migas itu bisa diterapkan secara implementasi di lapangan. Jangan sampai regulasi itu diterapkan tadi menimbulkan polemik baru. Dan alhamdulillah BPH Migas memahami situasi-situasi dinamika di lapangan. Sebagai contoh, kita melihat ada peningkatan demand seperti itu, BPH Migas juga memberikan dispensasi relaksasi pengaturan kuota per SPBU, per lintas kabupaten dan lain-lain. Dan ini sangat mendukung khususnya dalam konteks Nataru. Bagaimana komitmen Pertamina Patraniaga memastikan pasokan bahan bakar baik itu untuk yang melakukan perjalanan, baik juga ibu rumah tangga yang memang juga membutuhkan gas dan bahan bakar lainnya, dan juga masyarakat yang di Sumatera yang juga tetap membutuhkan peran dan juga layanan dari Pertamina, Pak. Kami juga memikirkan seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terlebih-lebih kepada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi ujian di Sumatera. Jadi kami mengerahkan segala sumber daya yang kita miliki dari darat, dari laut, dan juga dari udara. Untuk di Sumatera Utara, kami juga memperkuat pasokan mobil tangki, awak mobil tangki, itu tidak hanya dari wilayah Sumatera Utara. Kami memberangkatkan kurang lebih 77 supir mobil tangki atau awak mobil tangki dari Palembang, dari Kalimantan, dan Jawa untuk memperkuat pasokan yang ada di Sumatera Utara. Untuk di pasokan di Aceh, kita juga mendorong ada kurang lebih 22 mobil tangki yang berjalan ke sana. Sekarang sudah tiba kurang lebih 15. Itu dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari Dumai. Itu kita perkuat untuk pasokan dari Lok Semawe menuju ke Banda Aceh. Selain itu kita juga menggunakan pesawat udara. Kita ada charter 2 pesawat udara khusus untuk masuk BBM untuk saudara-saudara kita di Kabupaten Bener Meriah dan di Takengon. Memang akses darat ini belum sepenuhnya bisa sempurna, tapi kita juga berupaya semaksimal mungkin, termasuk juga kami mengerahkan beberapa estafet untuk pasokan LPG di daerah-daerah yang terisolasi. Selain itu, untuk moda transportasi laut, kami juga menyewa ada 3 kapal ro-ro untuk kita gunakan akses laut dari Lok Semawe ke bandara, karena akses darat Lok Semawe sampai saat ini masih belum bisa nyambung, sehingga kita melakukan akses laut. Dan di wilayah Sibolga juga karena akses darat dari Sibolga menuju Tapanuli Selatan juga belum sepenuhnya bisa terbuka. Kami memasok LPG dari Sibolga itu dari laut dengan sumber pasokan dari Teluk Kabung di Sumatera Barat, sehingga kami berusaha maksimal segala macam moda supply chain kita kerahkan, yaitu darat, laut, dan udara. Masyarakat di Indonesia yang menggunakan produk Pertamina untuk tetap selalu memberikan layanan yang terbaik ya tentunya ya Pak Ega. Ya Pak Ega, terima kasih buat bincang-bincang menarik ini. Harapannya sehat terus untuk Pertamina yang memang harus bersiaga selama libur Nataru ini ya Pak ya. Ya pemirsa, Pertamina Patraniaga terus memastikan nilai tambah dan kenyamanan bagi masyarakat.
ini menjadi komitmen Pertamina Patraniaga untuk melayani sepenuh hati di setiap titik energi. Saya Febriuda pamit undur, sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya.